Pemirsa, Divisi Propam Polri langsung memeriksa Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Bareskrim terkait adanya surat jalan yang dikeluarkan untuk DPO kasus Bank Bali Joko Chandra. Jika dalam pemeriksaan terbukti bersalah, maka tindakan tegas berupa pencopotan jabatan akan dilakukan sesuai instruksi Kapolri. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono mengatakan, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Karo Korwas Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Prasetyo Utomo saat ini masih menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri. Berdasarkan pemeriksaan awal, Brigjen Prasetyo mengeluarkan surat jalan bagi Joko Chandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan. Jika terbukti bersalah, Brigjen Polisi Prasetyo akan dicopot dari jabatannya. Seperti diketahui, surat jalan buronan Kejaksaan Agung Joko Chandra beredar di media sosial. Dalam surat tersebut, DPO kelas kakap tersebut dapat leluasa bepergian. Ayo, siapa yang masih mencintai Polri? Angkat tangan dan acungkan jempolnya. Polisi zaman now, pokoknya hebat-hebat dah. Tahu di mana hebatnya polisi kita? Ini dia. Pemirsa, Divisi Propam Polri langsung memeriksa Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Bareskrim terkait adanya surat jalan yang dikeluarkan untuk DPO kasus Bank Bali Joko Chandra. Jika dalam pemeriksaan terbukti bersalah, maka tindakan tegas berupa pencopotan jabatan akan dilakukan sesuai instruksi Kapolri. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Polisi Argo Yuwono mengatakan, Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan Karo Korwas Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Prasetyo Utomo saat ini masih menjalani pemeriksaan di Divisi Propam Polri. Berdasarkan pemeriksaan awal, Brigjen Prasetyo mengeluarkan surat jalan bagi Joko Chandra atas inisiatif sendiri tanpa seizin pimpinan. Jika terbukti bersalah, Brigjen Polisi Prasetyo akan dicopot dari jabatannya. Seperti diketahui, surat jalan buronan Kejaksaan Agung Joko Chandra beredar di media sosial. Dalam surat tersebut, DPO kelas kakap tersebut dapat leluasa bepergian dari Jakarta ke Kalimantan. Pemeriksaan juga dilakukan terhadap anggota di Divisi Hubungan Internasional atau Hubinter terkait penertiban Red Notice Joko Chandra. Surat jalan tersebut yang ditandatangani ya oleh salah satu biro ya, satu biro di Bareskrim Polri gitu. Jadi dalam pemberian atau pembuatan surat jalan tersebut bahwa kepala biro tersebut adalah inisiatif sendiri ya, inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan ya, tidak izin sama pimpinan ya. Jadi membuat sendiri dan kemudian sekarang dalam proses pemeriksaan di Propam. Jadi hari ini sedang diperiksa, sore ini selesai pemeriksaan, terbukti akan dicopot dari jabatannya. Hebat kan polisi kita? Terbongkarnya skandal surat sakti untuk buronan negara yang dikeluarkan dari institusi Polri. Maka lengkaplah sudah bahwa konspirasi kejahatan tingkat tinggi berada di ring 1 dalam lingkaran penegakan hukum. Atau konspirasi kejahatan tingkat tinggi berada di lingkaran penegakan hukum ring 1. Masa bisa ya buronan negara diberikan surat sakti dan berstatus konsultan di Mabes Polri? Kok bisa gitu ya bro ya? Padahal kan Polri itu kan alat negara gitu loh, ya kan? Ini ada buronan negara dikasih surat sakti oleh alat negara. Jadi artinya kepolisian kita ini benar-benar sakti ya nggak bro? Alat negara, ya kan? Terus membebaskan buronan negara. Aduh, gawat bro, gawat. Nawacita Polri, yaitu promotor, profesional, modern, dan terpercaya. Maka bisa kita simpulkan bahwa kejahatan tingkat tinggi bisa kita percayakan di ring 1.
Ring 1 lebih profesional, bekerja secara modern, dan dapat dipercaya dalam urusan konspirasi tingkat tinggi. Mabak, markas besar kepolisian, adalah simbol dari penegakan hukum. Disitulah nama baik institusi Polri dijaga. Disitulah penegakan hukum ditegakkan. Tapi beginilah hasil akhirnya. Ya, bro. Jenderal-jenderal yang ada di Mabes Polri telah terlibat konspirasi kejahatan tingkat tinggi dengan buronan negara. Betul-betul sebuah prestasi yang sangat membanggakan. Jadi artinya Polri sangat terbuka kepada penjahat-penjahat, buronan negara sekalipun yang ingin bekerja sama atau berkonspirasi. Dan itu bukan dugaan lagi. Jenderal-jenderal tersebut pasti tahu siapa saja yang menjadi buronan negara. Bayangin bro, buronan negara diberikan surat jalan oleh jenderal-jenderal tersebut dan diangkat sebagai konsultan di Mabes Polri. Benar-benar sakti kan institusi Polri kita? Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai oknum lagi, karena jenderal yang terlibat lebih dari satu. Dan jenderal-jenderal tersebut berdinas di markas besar kepolisian dan bukan di Mapolda. Oke? Kenapa kita sebut berkonspirasi? Karena ketiga jenderal tersebut cuma diberikan sanksi pencopotan. Masa iya sih bekerja sama dengan buronan negara hanya dicopot? Lalu di mana letak penegakan hukumnya? Ya nggak bro? Negara itu harus punya hukum, ya harus ngerti hukum. Ya kalau dijelasin lagi repot lagi dan urusannya bro, ya nggak bro? Polri kan alat negara, ya kan? Jadi alat negara itu harus ngerti yang namanya siapa itu buronan negara, ya nggak? Masa iya buronan negara diloloskan oleh institusi Polri, ya nggak? Ajaib kan? Benar-benar surat sakti memang. Maksudnya benar-benar sakti institusi kita. Jadi, sekali lagi, benar-benar sebuah konspirasi tingkat tinggi. Buronan negara diloloskan oleh jenderal-jenderal yang ada di Mabes Polri. Dan jenderal-jenderal tersebut cuma dicopot. Tapi setidaknya kami yakin masih ada polisi yang benar-benar berjiwa berani. Berjiwa penegak hukum. Untuk membongkar kejahatan. Salah satunya terbongkarnya surat sakti tersebut. Jadi surat sakti tersebut dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2020. Dan baru terbongkar seminggu yang lalu. Ya enggak bro? Ya akhirnya terbukalah sebuah prestasi yang gemilang. Ya. Jadi setidaknya kami sangat berharap pada institusi Polri. Karena harapan kami, Polri satu-satunya institusi yang paling suci di negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, jayalah Polri. Kepala Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo, mencopot Brigjen Prastio Utomo dari jabatan sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri.
Brigjen Prastio Utomo dicopot karena membantu membuatkan surat jalan antar wilayah untuk buronan kasus hak tagih Bank Bali, Joko Chandra. Tak hanya dicopot, Brigjen Prastio Utomo juga ditahan 14 hari untuk penyidikan. Setelah pencopotan, Bareskrim kini menyelidiki Divisi Hubungan Internasional Polri terkait penerbitan surat yang menerangkan red notice atau daftar merah Joko Chandra sudah dihapus. Dengan penghapusan daftar merah, Joko yang kerap dijuluki Joker melenggang bebas keluar masuk Indonesia. Pemeriksaan sudah dilakukan kemarin terkait dengan surat jalan, kemudian ini sudah bergeser pemeriksaan terkait dengan masalah red notice. Tentunya ya pejabat-pejabat yang terkait dengan itu nanti akan dijelaskan secara lanjut oleh Pak Kadif Humas, dan juga tentunya munculnya surat kesehatan atas nama JC itu juga menjadi bagian yang akan didalami baik oleh Propam maupun oleh kami dari tim khusus yang sudah kita bentuk. Tak cuma surat jalan yang jadi skandal, ada juga surat tes COVID-19 yang dikeluarkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri pada 19 Juni yang kini sedang ramai dibicarakan. Lalu siapa yang menghapus nama Joko Chandra dari daftar merah Interpol? Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haristiono di program Sapa Malam menyatakan sedang menyelidiki hal itu secara internal. Kata Kapus Penkum, red notice mestinya berlaku hingga buronan ditangkap. Sudah saya sampaikan Mas Aiman bahwa sepanjang buronan yang kami mintakan untuk dilakukan bantuan penangkapan terhadap Interpol belum tertangkap, tadi sudah saya sampaikan lagi, belum ditangkap, maka tentu red notice tersebut masih berlaku. Bersih-bersih kini dilakukan kepolisian dan Kejaksaan Agung karena sang Joker yang bebas melenggang keluar masuk Indonesia, meski jadi buronan kasus yang merugikan negara 546 miliar rupiah sejak 2009. Tim Liputan Kompas TV.